Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rosi. Pada kesempatan kali ini, Rosi akan dipandu oleh saya, Maulana Firdaus dari Kepaniteraan Hukum PN Kandangan. Rosi episode kali ini adalah episode yang spesial dengan judul Ngopi Bareng Barlian, Pelayanan Publik Kini di Genggaman. Jadi, sahabat Rosi, di episode kali ini kita akan membahas mengenai inovasi digital terbaru dari PN Kandangan yang diinisiasi oleh Ibu Sekretaris PN Kandangan yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Isnania, SPI, SHMH, yang saat ini sedang melaksanakan PKA ya Bu ya. Oh, Dan ini adalah salah satu produk inovasi yang dikembangkan oleh Ibu Sekretaris. Nah, langsung saja Bu ya, selama 30 menit ke depan kita akan bicara soal Barlian ini dan memperkenalkan kepada sahabat-sahabat Rosi yang sedang menonton kita. Sebelum itu, sahabat Rosi, mari kita berkenalan dulu dengan Ibu Sekretaris PN Kandangan ini. Boleh sedikit Bu dijelaskan dan diperkenalkan Ibu berasal dari mana, terus perjalanan karir Ibu dari awal sampai ke titik ini. Silakan Bu. baik, terima kasih Mas Maulana. Senang sekali bisa menjumpai para sahabat Rosti hari ini. Kalau di saya tidak terlihat ya ini siapa yang bergabung, tapi setidaknya saya bisa menyapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa banyak banyak membawakan manfaat. Buat teman-teman bagi yang sudah kenal, tentu udah tahu ya, saya Bu Is, biasa seperti itu dipanggilnya. Nama saya Isnania, saya sudah menjalani tugas di sini selama 1 tahun sebagai sekretaris. Sebelumnya saya bertugas di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Itu aja, Kang Maulana. Oh, untuk perjalanan karir di pengadilan itu sudah 19 tahun. Ya, tahun Wah, depan ada. udah banyak pengalamannya Bu ya sebagai aparatur pengadilan. Ibu, kalau boleh tahu dulu Ibu kuliahnya di mana Bu? Kalau kuliahnya saya ngambil S1-nya, saya nih alumni ULM. Jadi teman-teman yang nonton sore ini kalau ada alumni ULM boleh kasih love-nya ya. Saya ULM itu S1-nya 2001 saya sosial ekonomi perikanan. Kemudian saya lagi ketika pada tahun 2006 itu menjadi ASN, jadi PNS ya dulu ya sebenarnya PNS di pengadilan. Kemudian saya merasa perlu upgrade diri, mengetahui ilmu-ilmu tentang hukum. Jadi saya kuliah lagi sarjana hukum di ULM. Kemudian saya melanjutkan S2 lagi-lagi ilmu hukum di ULM. Seperti itu. Oke, jadi alumni ULM Bu ya, semuanya di ULM. Betul. Nah Bu, untuk PKI ini, Ibu dalam menjalani diklat PKI ini kan tentunya ada alasan kenapa Ibu ikut pendidikan diklat PKI ini. Boleh dijelasin sedikit Bu? Karena banyak juga sahabat Rosi yang mungkin belum tahu apa itu PKA yang sedang Ibu jalani saat ini. Silakan Oke, Bu. terima kasih. PKA itu adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Itu kalau di grade kan adalah tim 3 itu bahasanya kalau bahasa dulu ya, itu untuk eselon 3. Nah, sebelum itu ada yang namanya PKP, jadi pelatihan kepemimpinan pengawas. Itu untuk mereka yang eselon 4. Sebelum masuk ke PKA, kita melalui dulu yang namanya PKP. Terus, kenapa saya bisa ikut PKP? Tentu ini menjadi panggilan dari Pusdiklat Mahkamah Agung dan tidak semua dipanggil untuk bisa ikut dalam pelatihan ini. Nah, buat teman-teman yang ingin ikut, itu ada juga bisa ditempuh dengan cara kita mengajukan usulan untuk ikut. Saran saya buat teman-teman teruslah belajar, upgrade diri, ikuti saja kalau ada pelatihannya, jangan ditunda seperti itu. Oke. Nah, dari PKI ini Ibu
mengembangkan satu produk inovasi digital di Pengadilan Negeri Kandangan, Bu ya, yang bernama Barlian, Barcode Layanan Informasi Pengadilan. Nah, apa sih Bu Barlian itu dan apa yang melatar belakangi lahirnya Barlian itu? Silakan Bu. Baik. Terima kasih, Kang Maulana. Berlian. Nah, Berlian itu singkatan, ya betul, singkatan dari Barcode Layanan Pengadilan. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Berlian? Mungkin teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu bahwa Berlian ini sebenarnya sudah lahir sebelum saya membuat dia menjadi, kalau ibarat kayak baby itu udah mulai merangkak, berdiri dan berjalan, tahapannya seperti itu ya. Jadi Berlian ini lahir dari seorang CPNS yang berakhlak. Berakhlak itu apa? Sebagaimana core values ASN ya, berakhlak. Tentunya yang melatar belakangnya adalah berorientasi pelayanan. Ya, itu salah satunya dari core value ASN. Ada lagi akuntabel, ada lagi harmonis dan lain sebagainya. Nah, ide itu tentu saja lahir karena belum optimalnya pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Kandangan. Ya, salah satunya adalah pada saat itu di kepanitraan hukum. Ya, kemudian yang melatar belakangi saya. Nah, kali ini giliran saya, karena saya tidak mungkin meninggalkan yang melahirkan terlebih dahulu. Ya, dan teman-teman mungkin boleh tahu yang melahirkannya adalah hostnya hari ini ya. Jadi ada Maulana yang sudah melahirkan Barlian. Nah, Barlian ini sebagaimana kalau kita bayangkan Barlian, ya, kalau orang Kalimantan tuh bilang emas tuh amas, ya. Kalau bilang berlian itu berlian. Berlian itu kan berkilau. Maka pada saat itu saya terbayangkan bahwa bagaimana caranya berlian ini lebih berkilau. Ketika dia berkilau tentu akan memberikan banyak sekali pandangan-pandangan yang indah. Nah, sama seperti layanan dari Barlian. Kalau hanya di dalamnya adalah kepanitraan hukum saja, maka menurut kami itu kurang. Lalu hal itu kita kemas menjadi Barlian dan bertransformasi ya, dan yang melatar belakanginya lagi adalah cita cita dari presiden ya, yang mengarahkan dan juga memberikan kita untuk concern pada pelayanan publik. Selain itu juga sebagai sekretaris ya, Ibu salah satunya adalah menjadi bagian dari 3 sub. Jadi ada sub bagian umum keuangan, ada sub perencanaan, pelaporan teknologi dan informasi, dan juga ada kepegawaian. Di teknologi informasi inilah perannya Barlian. Ya, kita memanfaatkan teknologi informasi di mana melalui gadget informasi bisa didapatkan. Melalui digitalisasi semua bisa didapatkan dengan mudah. Oleh karena itu, maka hadirlah Barlian yang bertransformasi menjadi Barlian dengan menyuguhkan semua jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Seperti itu, Kang Maulana. Jadi seperti itu ya sahabat Rosi, permasalahan utama yang melatar belakangi lahirnya Barlian ini tentunya ya pada intinya digitalisasi dalam pelayanan publik Bu ya. Yes, betul. Lalu ada apa saja Bu di dalam aplikasi Barlian itu Bu? Silakan. Wah, kalau ditanya ada apa saja, banyak sekali. Semua yang pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan butuhkan ada di Barlian. Ya, mulai dari jam layanan, kontak center, kemudian juga layanan kepanitraan dan layanan kesekretariatan. Apa sih kepanitraan dan kesekretariatan? Ya, kepanitraan itu yang hubungannya dengan pidana, perdata, hukum, ya. Kemudian kalau kesekretariatan yang hubungannya dengan fasilitas, kemudian keuangan, kemudian juga ada kepegawaian. Nah, biasanya Kang Maulana, mahasiswa yang ingin tahu gitu ya tentang Pengadilan Negeri Kandangan atau magang di Pengadilan Negeri Kandangan biasanya memerlukan tuh struktur organisasi ya, kemudian juga laporannya, kegiatan apa yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kandangan, program kerjanya, semuanya ada di Barlian.
Nah, nanti kalau teman-teman buka ya melalui barcode-nya, ada di situ layanan umum dan keuangan, klik saja. Di situ ada informasi yang dibutuhkan ya. Oke, seperti itu. Jadi banyak sekali. Oke, bagi sahabat Rosi yang ingin mengenal dan ingin lebih tahu, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab satu persatu pertanyaan dari sahabat-sahabat Rosi. Nah, lanjut Bu. Lalu Oke. apa sih keunggulan dari aplikasi Barlian ini? Wah, kalau bicara keunggulan, saya akan jawab dengan singkat, mudah, cepat, praktis, efektif, dan efisien. Sekali scan, dapat semua yang Anda inginkan. Guys. Itu ya, keunggulannya. Tentunya untuk pelayanan publik, aplikasi yang berbasis pelayanan publik ini salah satunya untuk mendorong efisiensi juga Bu ya, dan Betul. akuntabilitas dalam melayani masyarakat. Yes. Nah, lalu kita akan membahas lebih spesifik lagi Bu, tentang yang pertama soal pembentukan atau perkembangan dari Barlian ini yang sedang Ibu jalani saat ini. Siapa saja Bu pihak yang terlibat dalam proses pengembangan awal aplikasi Barlian ini Bu? Oke, Silakan. baik. Terima kasih. Siapa saja yang terlibat? Ya, saya sebagai reformer tentu pertama akan meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan. Dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagai mentor saya, ya. Kemudian juga meminta dukungan kepada stakeholder, di antaranya ada wakil ketua, ada panitra yang juga akan berkolaborasi dan bersinergi dengan saya sebagai seorang sekretaris, ya, dan juga para hakim dan yang lainnya. Nah, di dalam aksi perubahan ini ada yang namanya tim efektif. Tim efektif ya, ini terdiri dari bagian kepanitraan dan juga bagian kesekretariatan. Saya tidak berdiri sendiri, merekalah yang membantu untuk Barlian ini bisa bertransformasi. Mereka adalah tim yang efektif sebagaimana namanya, dan saya juga pada kesempatan kali ini ya dalam live Instagram ini juga ingin mengucapkan terima kasih bagi tim efektif yang sudah memberikan waktunya untuk pengumpulan data, verifikasi data, dan juga memasukkan datanya ke dalam Linktree ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inovasi yang bisa membawa nama Pengadilan Negeri Kandangan ya sebagai salah satu satuan kerja yang terus berupaya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para pengguna layanan dan juga para pencari keadilan. Terima kasih untuk tim efektif. Oke, sama-sama Bu. Jadi keterlibatan orang lain di dalam pengembangan aplikasi Barlian ini sangat banyak Bu ya, dari tadi Betul. disebutkan oleh Ibu di tim efektif dari pengembangan aplikasi Barlian ini. Dan sahabat Rosi, keterlibatan orang lain dalam pengembangan suatu produk inovasi ini cukup penting juga Bu ya, karena inovasi ini tidak hanya tentang ide-ide brilian, tapi juga tentang kolaborasi, terus juga ada perspektif yang beragam gitu Bu ya, dan juga ya dukungan gitu untuk mewujudkan perubahan PN Kandangan ini. Betul, betul sekali. Nah, lalu Kebayang ini Kang Maulana, kebayang ya, seperti sapu lidi ya. Kalau kita hanya menggunakan satu saja, bisa jadi tidak bisa membersihkan semuanya dengan baik gitu. Tapi betul. ketika kita menggunakan banyak, kita jadikan satu, kita ikat kuat, kemudian kita pakai untuk membersihkan halaman misalnya ya, tentu akan lebih lebih efektif. Makanya namanya tim efektif ya. Kemudian juga di dalam proses ini, saya, teman-teman juga di luar sana yang adalah notabene sebagai seorang leader, ya, itu mesti menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan di mana ada komunikasi efektif di sana, kemudian juga ada bagaimana caranya kita berkolaborasi dan bersinergi sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Maulana tadi ya, itu akhirnya bisa membuat tim efektif ini mencapai tujuan sama-sama. Nah, kita kan visi dan misinya nih. Tujuannya Barlian adalah untuk memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan.
Lalu kita punya tujuan sama, maka mari bersama-sama untuk mewujudkan itu melalui Barlian. Seperti itu, Kak Maula. Oke, luar biasa. Silakan sahabat Rosti, apabila ada yang ingin ditanyakan, bukan hanya seputar Barlian Bu ya, boleh juga di hal lain tentang informasi yang ada di pengadilan. Tapi ya bagi sahabat Rosti jangan susah-susah juga Bu ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, kalau susah nanti akan ditampung. Akan tanya kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan ya, karena memang Betul, betul, tidak semua informasi bisa kita sampaikan secara lugas ya. betul, Artinya bahwa ada beberapa hal yang memang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada ranah publik seperti itu. betul. Lalu selanjutnya Bu, terkait dengan tahapan perencanaan, karena dalam mengembangkan suatu produk itu kan tahapan perencanaan sangat penting Bu ya, Yes, sebagai fondasi utama gitu untuk memastikan bahwa ide inovatif itu dapat diwujudkan secara efektif, efisien dan juga berdampak nyata gitu. betul. Nah, apa saja Bu tahapan perencanaan yang ditempuh dalam merancang inovasi digital Barlian ini? Oke, tahapannya ada tiga, Kang Maulana. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Yang setelah kita lalui ini adalah jangka pendek. Jangka pendek ini adalah menyempurnakan isi dari Berlian itu. Ya, dari yang tadinya hanya menyuguhkan layanan hukum, kita transformasi, kita sempurnakan menjadi menyuguhkan semua layanan yang ada di pengadilan negeri Kandangan, ya, tidak terkecuali. Jadi kesekretariatan dan kepanitraan semua akan tergambarkan melalui Berlian. Itu tahapan jangka pendek. Jadi kita mengumpulkan data, memvalidasi, kemudian meminta persetujuan dari pimpinan dan memasukkannya ke dalam Linktree. Ya. Yang kedua adalah tahapan menengah. Tahapan menengah di sini adalah kalau teman-teman sudah bisa mengakses Barlian, ya, scan barcode-nya, atau kalau tidak ketemu dengan barcode-nya, teman-teman bisa langsung searching di Google, ketik PN Kandangan, ketemu nanti dengan portalnya PN Kandangan, masuk ke dalam website-nya, nanti akan ada di situ link Barlian. Ya, di situ ada kontak center. Nah, teman-teman kalau mencoba kontak center, nanti akan terhubung WhatsApp kepada petugas layanan kami. Hanya saja kami masih melayani secara manual, ya. Jadi teman-teman nanti akan terhubung, nah, petugas akan memberikan jawaban. Maka di tahapan menengah kami akan buat layanan call center ini secara otomatis. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu respon dari petugas, nanti apa yang dicari tinggal ketik menurut panduannya. Misalnya mau mencari informasi tentang perkara gitu, ketik info perkara nanti keluar. Linknya silahkan dituju, seperti itu. Dan tahapan yang ketiga, yaitu adalah tahapan jangka panjang. Jangka panjang ini merupakan keberlanjutan dari adanya aksi perubahan ini dan juga keberlanjutan dari pengembangan fitur Barlian. Di dalamnya nanti kita akan koneksikan kepada layanan secara virtual. Artinya bahwa kelebihannya ada pada pengawasan, ada pada pencegahan dan juga pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kita bisa mendeteksi mendeteksi dini karena setiap nanti ada secara kontaknya kita itu terekam, terrecord. Misalnya seperti melalui media Zoom, ya, seperti itu. Nanti akan terrecord dan kita akan tahu apa yang dibicarakannya, tidak ada yang ditutup-tutupi karena itu adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seperti itu ya. Jadi nanti ada beberapa tahapan dan mudah-mudahan sampai dengan nanti tahapan jangka panjang ya, ini akan terus bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar dan mendapatkan dukungan serta mendapatkan banyak support dari para stakeholder. Seperti itu. Oke. Nah, itu sahabat Rosi, beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya Barlian ini yang diangkat dari permasalahan yang ada di PN Kandangan khususnya Bu ya. Lalu siapa Yes. saja pihak yang terlibat ya, dalam pengembangan inovasi ini, terus juga tahapan-tahapannya yang tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar. Ini membuktikan bahwasanya Barlian itu sudah cukup direncanakan secara matang Bu ya, dan insya Allah akan berguna gitu bagi masyarakat khususnya. Amin.
Nah, lalu kita masuk pada mekanisme kerjanya, Bu ya. Mhm, Jadi bagaimana sih Bu penggunaan aplikasi ini dari sisi masyarakat Bu ya? mhm. Supaya sahabat-sahabat Rossi juga tahu dan bisa melihat secara langsung bagaimana penggunaan aplikasi ini. Silakan Bu. Oke, Berlian ini sangat mudah diakses. Ya, kalau mekanisme secara teknis itu bisa menyesuaikan dengan informasi yang sudah kami berikan di dalam link tree-nya. Contoh, misalnya ingin berurusan ke bagian hukum, ingin bikin surat keterangan, ya, surat terang. Nah, di dalam Barlian itu kita sudah sediakan nanti menujunya ke bagian hukum, kemudian nanti di situ akan ada buku panduan era terang. Ya, jadi teman-teman masyarakat di luar sana tidak perlu datang ke kantor pengadilan sudah mendapatkan informasi itu. Sehingga teman-teman itu bisa dengan mudah. Nah, yang terjadi kan nanti kalau tidak ada ini, mereka balik lagi ke kantor, terus balik lagi ke rumah, benahin syarat-syaratnya, balik lagi ke kantor. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah, cukup dengan barcode. Satu saja, kalau bahasa di sini namanya sabuting gasan sabarataan. Nah, artinya itu satu untuk semua. Jadi satu sudah bisa cover semua informasi yang ada di kita. Tinggal di scan kayak kita biasanya kalau ada undangan resepsi pernikahan teman-teman, di situ ada barcode, tinggal di scan pakai handphonenya udah bisa dapat. Nah, sama ini. Berlian tinggal di barcode. Lalu bagaimana ceritanya kalau ada teman-teman yang bilang saya nggak dapat barcode-nya. Bagaimana cara saya mendapatkan barcode-nya? Itu tadi. Teman-teman bisa langsung browsing melalui Google, searching PN Kandangan, klik di situ, ada websitenya dan ketika itu langsung muncul. Dan lagi nih Kak Maulana, website kita ini kan memberikan akses untuk mereka disabilitas. Nah, jadi ini ramah disabilitas buat teman-teman akan sangat mudah karena ada panduannya. Klik di sini nanti. Nah, tinggal diklik saja ya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk penggunaan dari bukan aplikasi, layanan Iya. program kita di Barlian. Seperti itu. Ya. Lalu apakah si link yang ada di dalam Barlian ini Hmm? terintegrasi juga dengan sistem atau layanan-layanan lain, Bu? Oke. Jadi link ini terintegrasi dengan websitenya kita. Nah, kalau teman-teman pernah membuka website TN Kandangan, di dalamnya itu ada lagi item-itemnya, menu-menu kecil di dalamnya yang agak sulit diakses melalui handphone Anda. Maka Barlian ini memfasilitasinya dengan cara nanti sudah diberi ikon-ikon tertentu yang ketika diklik akan terintegrasi langsung ke websitenya kita. Selain itu, terintegrasi nggak sih dengan layanan yang lain? Iya. Ya, salah satunya adalah layanan dari Mahkamah Agung. Contohnya adalah Siwas misalnya. Siwas ini kan merupakan aplikasi dari Bawas yang dia menampung aspirasi kita, ya, pengaduan kita, seperti itu juga bisa diakses melalui Barlian. Jadi ketika teman-teman nanti ketemu bagian hukum, nanti ada ketemu di situ Siwas, silahkan diklik, teman-teman bisa langsung masuk ke Siwas, silahkan teman-teman memberikan informasi-informasi yang menurut teman-teman itu adalah hal-hal yang menyimpang ya dari sebuah ketentuan atau kode etik ya. Silahkan, tidak dipersulit dan tentunya dengan Barlian akan sangat mudah untuk terintegrasi data-data kami seperti itu. Oke, jadi semuanya ada di dalam satu layanan, Bu ya. Jadi Yes, masyarakat betul. dengan mudah untuk mendapatkan layanan dari pengadilan Nah, negeri Kandangan ini. Lalu apa sih Bu perbedaannya sebenarnya Barlian ini dengan metode pelayanan manual hmm, yang tradisional gitu Bu? Karena kan sebenarnya masyarakat eh, bisa gitu datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi untuk misalkan saya mau bikin surat keterangan tidak dipidana atau saya ingin mengetahui struktur organisasi di Pengadilan Negeri Kandangan. Karena saya ngelewat pulangnya, ayo udah saya ke kantor pengadilan dulu untuk mendapatkan itu hmm, semua. Nah, hmm. dengan adanya Barlian ini, apa sih Bu perbedaannya dengan pelayanan manual tadi? Oke, sangat jauh perbedaannya bisa terlihat ya.
Jadi kalau tadi sebagaimana yang diceritakan oleh Maulana, ketika lewat saya mampir dulu nih ke Pengadilan Negeri Kandangan. Oke, mampirlah ya kan, berjumpalah dengan para petugas di PTSP. Iya, kalau tidak ada pengguna layanan lain yang menggunakan layanan kita. Tapi kalau ada, tentu Maulana harus menunggu dulu. Ketika menunggu, berapa banyak waktu Maulana yang harus dipakai? Kan seperti itu. Satu. Kedua, ketika Maulana ini mendapatkan informasi, tadi seperti yang dibilang oleh Maulana, datanglah secara manual, tanyalah kepada petugas. Oke, setelah bertanya, si petugas juga akan menyampaikan, Bu, keperluannya apa atau Pak keperluannya apa, syaratnya ini, Bapak Ibu udah bawa, aduh, ketinggalan di rumah. Balik lagi ke rumah, kemudian harus kembali lagi seperti itu. Berapa banyak waktu yang Anda buang? Ya, berapa banyak materi yang Anda butuhkan? Ya, makanya tadi saya bilang cepat, mudah, efektif, efisien. Ya, tentu melalui aplikasi ini tidak perlu datang ke kantor pengadilan. Selain itu juga kita bergambar kepada pengalaman di tahun 2020-2021, di mana itu terjadi yang namanya wabah mendunia sehingga menjadikan kita untuk tidak bertemu secara person. Itu menjadikan akhirnya sebuah akses di mana virtual itu sangat mudah digunakan. Ya, jadi otomatis salah satunya adalah kelebihannya lagi, perbedaannya lagi, kita tidak perlu yang namanya harus susah-susah datang berjumpa, cukup melalui handphone saja, semua informasi ada di genggaman Anda. Jauh banget kan bedanya nggak Maulana? Oke, jadi keunggulan Hmm. dalam kemudahan itu Bu ya, yang juga Yes, dikedepankan dalam inovasi. betul. Karena ya tentu keunggulan dalam kemudahan layanan publik ini kan sangat penting Bu ya, khususnya untuk kepuasan masyarakat dan juga ya untuk meningkatkan kepercayaan publik gitu terhadap pengadilan negeri Kandangan gitu Bu khususnya. Betul. Nggak ada yang namanya gratifikasi, nggak ada yang namanya diminta tips berlebihan, apalagi kita ketemu ya, saling tatap muka. Tidak ada yang seperti itu, maka kita akan menyuguhkan semuanya secara transparan dan akuntabel. Oke. Ada sahabat Rosi juga Bu, ini yang baru bergabung, ada cukup banyak, ada salah satunya ada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan juga ini Bu. Oh Bapak, iya, selamat iya, sore Bapak. Senang selamat sekali sore. bergabung di live sore ini. Oh iya Kang Maulana, tadi kita membahas tentang tips efektif kan? Iya Bu. Kesempatan untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang sudah memberikan support luar biasa atas terbangunnya Barlian ini menjadi lebih berkilau. Seperti tadi, filosofi Barlian. Terima Jadi kasih Pak Ketua. ada yang bertanya juga Bu, sahabat Rosi di kolom komentar. Ini dari Juliet, Juliet TKN. Sejauh mana publikasi aplikasi Balian ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat HSS Hulu Sungai Selatan maksudnya Bu ya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Kandangan. Silakan Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena efektivitas dari sebuah produk itu tergantung juga pada sosialisasinya. Seberapa kenalkah orang dengan produk ini? Kita menemui beberapa kendala ataupun keluhan ya. Padahal saya sudah sediakan ini loh. Kenapa mereka tidak menggunakan? Karena kita kurang mempublikasikannya. Pertanyaan dari Juli Dada tadi, ya akunnya. Ini bagus banget. Nah, untuk teman-teman, kami informasikan besok di hari Rabu di tanggal 16 Juli 2025 kita akan mengadakan program pengadilan negeri Kandangan Goes to Campus. Ya, salah satunya adalah tujuannya mendekatkan pengadilan ya dengan masyarakat dan juga mahasiswa. Mahasiswa ini juga adalah salah satu wadah untuk kita mentransfer informasi ya karena mereka tentu mempunyai komunitas, mereka mempunyai organisasi, mereka juga berada di daerahnya ya, di kampungnya misalnya ya, di kompleksnya bisa kembali menyampaikan apa yang kita punya termasuk Barlian ini. Jadi untuk teman-teman termasuk tadi pertanyaannya, sosialisasi terus kita lakukan bukan hanya dalam bentuk brosur, bukan hanya secara rosi ini ya, tapi juga kita akan turun ke lapangan. Nah, salah satunya adalah Goes to Campus tadi. Di situ nanti kita juga akan melakukan perjanjian kerjasama bersama juga institut
agama Islam Darul Ulum ya, yang menandakan bahwa kita turut bersinergi untuk edukasi kepada para mahasiswa ya, seperti itu. Jadi bagus banget pertanyaannya, ini menjadi em, pemicu kita juga ya untuk terus mensosialisasikan Barlia seperti itu. Oke. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya juga Bu ya, karena inovasi ini bukan cuman tentang ide, tapi juga tentang kolaborasi dengan beberapa pihak ya untuk mewujudkan perubahan itu Bu ya, untuk mendapatkan Yes, dukungan dan juga betul. mendapatkan banyak perspektif gitu. Betul, betul. Oke. Oh ya, satu lagi, Maulana. Jadi, selain tadi yang kita sampaikan bahwa di bagian depan kita, di garda depan kita ada PTSP, setiap pelayanan yang secara manual datang ke kita juga kita informasikan tentang Barlian. Dan ini terjadi kemarin. Jadi ada dari instansi kejaksaan yang berurusan dengan kita, sudah kita sampaikan tentang Barlian, dan benar-benar the real testimony dia merasakan manfaat yang luar biasa dari Barlian. Dia sangat senang dan mengapresiasi Pengadilan Negeri Kandangan sebagai satuan kerja yang berkolaborasi dengan kejaksaan untuk mewujudkan yang namanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Seperti itu. Oke. Ada yang bertanya juga Bu? Ada sahabat Rosi yang bertanya di kolom komentar. Mhm. Katanya apakah lurah dan camat juga telah mengetahui adanya aplikasi Barlian ini? Pertanyaan dari Daniel Makarios. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bang Daniel. Pertanyaan juga bagus banget ya, karena itu tadi kita tidak akan dikenal kalau kita tidak memperkenalkan diri. Oke, perlu diketahui oleh Kak Daniel, sekarang kami dalam tahapan bekerja sama dengan Kominfo, dan kebetulan juga barusan saya dihubungi bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan dan juga Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan akan memberikan apresiasi melalui video testimoninya terkait adanya Barlian. Tentu ini menjadi pertanda bahwa ketika kolaborasi Pengadilan Negeri Kandangan dengan para Forkopimda ya, itu tentu akan memberikan informasi ini secara ke bawah ya, maksudnya kepada lurah, kepada camat itu tentu akan tersampaikan gitu. Dan ini menjadi indikator juga bagi kami, Bang Daniel. Nanti setelah ini kami juga akan mencoba lagi untuk berkolaborasi dengan yang lain apabila ternyata informasi tersebut belum sampai ke lurah dan camat. Nah, teman-teman sobat pengadilan ya, jangan lupa di Pengadilan Negeri Kandangan itu ada lagi inovasi unggulannya yaitu ketupat. Ketupat ini adalah keluarga terbantu cepat dan tepat. Dan ini adalah pelaksanaan sidang di luar pengadilan yang melibatkan kantor kecamatan. Ya, jadi pertanyaan dari Daniel, ketika nanti kami mengimplementasikan ketupat akan disertakan dengan berlian. Luar biasa bukan? Udah makan ketupat enak, dapat berlian yang berkilau dari Pengadilan Negeri Kandangan. Tepuk tangan dulu dong, kawan untuk Pengadilan Negeri Luar Kandangan. biasa. Luar biasa, pokoknya best Pengadilan Negeri Kandangan ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Mhm. dari Dani 1982. Balian ini kan diakses melalui barcode. Apakah Mhm. pengguna layanan ini harus ke pengadilan dulu untuk bisa mengakses layanan ini? Silakan Tentu Bu. tidak. Tentu tidak, ya. Hanya cukup melalui handphone Anda saja. Oke, itu tadi siapa yang bertanya? Kang Maulana? Nama akunnya Dani 1982. Oke. Dani 198, silakan setelah ini Anda browsing di handphone Anda, seperti biasa, masuk ke dalam Google, yang di searching bukan yang macam-macam, tapi silakan Anda ketik PN Kandangan, nanti ketemu di situ portal PN Kandangan, masuk lagi ke portalnya, ketemu dengan website PN Kandangan, klik saja, langsung keluar di sana barcode plus linknya. Silakan Anda pilih, Anda mau pilih barcode-nya atau linknya. Nanti ketika Anda klik, maka Anda akan langsung terhubung dengan Barlian. Dan jangan lupa, ketika sudah terhubung dengan Barlian, silahkan isi survei kepuasan pengguna layanan Barlian. Beri kita 5. Ya, sorry itu. Mudah banget kan? Nggak perlu datang ke Pengadilan Negeri Kandangan ya. Oke, Bu. Tadi kan kita sudah membahas latar belakang permasalahan utama lahirnya Balian ini, lalu siapa saja pihak yang terlibat, apa saja tahapan-tahapan perencanaan dalam yang menjadi fondasi utama dalam Balian ini.
lalu Mm-mm. kepada mekanisme kerjanya bagaimana. Nah, sekarang kita bicara soal outputnya, Bu. Mm. Bagaimana tingkat responsivitas dan efisiensi pelayanan setelah menggunakan aplikasi ini gitu, si Barlian ini, Bu? Oke, berkaitan dengan yang sebelumnya saya sampaikan, survei layanan pengguna Barlian, ya, kita terus melakukan monitoring evaluasi terhadap hasil dari survei ini. Maka tadi teman-teman yang salah satunya tadi yang bertanya, silakan isi surveinya. Maka kami akan mengetahui apa yang harus kami lakukan selanjutnya untuk kesempurnaan Barlian. Namun ketika teman-teman menggunakan itu dan merasanya sangat mudah, maka bisa terlihat dari apa namanya itu, aduh, bantu saya, Kang. Skala lagi, apa sih sebutannya? Ya Allah, kenapa saya jadi lupa ya? Itu kan ada presentasi ya, Ya, presentasi terus kayak bintang 5, statistik. Nah, di situ nanti ada statistik nilai dari kepuasan. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana eh, responsibilitas dari mereka gitu ya setelah ada aplikasi ini akan terlihat dari situ. Seperti itu. Dan untuk saat ini, survei menunjukkan, wah, kayak acara survei itu ya, survei menunjukkan bintang itu artinya di saat pertama kali sebelum launching besok, Barlian sudah memenuhi keperluan dan kebutuhan yang diminta oleh pengguna layanan pengadilan. Maka dari itu teman-teman bantu kami Pengadilan Negeri Kandangan untuk terus mensosialisasikan Barlian dan berikan dukungan dengan memberikan komentar Anda apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Seperti itu, Kang Maman. oke. Ada yang bertanya lagi, Bu? Sahabat Rosti yang bertanya di kolom komentar dari STKH Maulida, apakah bisa aplikasi dihack orang dan informasi dibuat menyesatkan? Bagaimana manajemen resikonya? Ya, ini berkaitan dengan manajemen resiko dari Balian ini, Bu ya. Silakan, Bu. Betul. Ini pertanyaan luar biasa ya. Kalau saya kasih nilai 100. Pertanyaan keren banget ya. Apakah aplikasi bisa dihack? Jawabannya, di mana-mana yang namanya kaitannya dengan digitalisasi, resiko akan terjadinya hacker, resiko akan terjadinya kesalahan sistem, resiko akan terjadinya error, itu ada. Ya. Nah, termasuk juga dengan yang kita lakukan, ya, karena ini kita dituntut untuk meminimalisasi yang namanya anggaran, kita free menggunakan ini. Ya. Jadi kapan saja bisa terjadi. Lalu bagaimana manajemen resikonya ketika itu terjadi, ya kan? Seperti itu, kita akan melakukan peningkatan pada teknologi informasinya. Makanya saya sebagai sekretaris itu kan ada membawahi subbagian perencanaan TI dan pelaporan. Nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan TI. Ini bagaimana nih solusinya seperti itu, ya kan? Akan tetapi kalau untuk data, insya Allah itu akan tersave dengan baik karena dia menggunakan Google Drive yang sudah terkoneksi dengan Gmail seperti itu, ya. Jadi kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan informasi yang dibuat menyesatkan? Kami sampaikan bahwa sebelum informasi ini kami buat ke dalam negeri, sudah melalui validasi, ya, validasi dari beberapa bagian yang memang menjadi penanggung jawab atau PIC dari data yang disampaikan. Akan tetapi yang namanya human and error itu pasti terjadi. Maka dari itu, bagaimana manajemen resikonya? Kami selalu melakukan monitoring, evaluasi setiap bulannya. Ya, jadi akan terlihat di mana itu. Kita akan lihat lagi, termasuk salah satunya Kak Siti Maulida adalah upgrade data. Nah, itu perlu dilakukan, upgrade data. Karena tidak selamanya data itu akan bertahan di angka yang sama. Contoh di bagian umum keuangan. Nanti akan ada tentang realisasi anggaran. Itu juga harus di-upgrade per setiap bulannya. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya keren banget. Oke. Jadi tetap saja, Bu ya, kolaborasi itu menjadi penting pada akhirnya ya, Bu. Yes, Kerjasama yang betul, produktif dan harmonis. Salah satunya ya untuk manajemen resiko itu, Bu. betul. Oh, Oke, terima di sini kasih. ada tanggapan juga dari Bapak Ketua. Pertanyaannya bagus-bagus katanya, Bu, dan jauh dengan sangat baik oleh reformer.
Terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang juga melihat tayangan ini, termasuk dari PKA juga, ini merupakan salah satu bagian dari publikasi dari aksi perubahan yang sudah Reformer buat dan tentunya berhasil karena bantuan tim efektif, karena dukungan dari mentor dan juga coach. Mentornya adalah Pak Ketua Pengadilan Negeri Kandang. Oke, luar biasa sekali juga mentornya yang terus mendampingi Ibu, Bu ya, dalam Betul banget. Oh iya, terkait sosialisasi itu peran beliau juga saya sangat terharu banget karena beliau menemani untuk kita sosialisasi dan audiensi ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan disambut dengan baik ya, diapresiasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan terima kasih juga untuk Maulana yang ikut mendampingi. sama-sama, Bu. Lalu, Bu, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin terakhir ya, Bu ya, soal output dari Barlian ini. Bagaimana, Bu, sejauh ini tanggapan masyarakat terkait Barlian ini, Bu? Sejauh ini, Bu. Silakan. Oke. Sejauh ini kita mendapatkan tanggapan yang baik. Dari mana saya tahu dan dari mana saya mendapatkan? Yang saya ceritakan salah satunya adalah para masyarakat yang datang secara manual. Nah, kita sampaikan ada barcode layanan ini. Nah, kita minta untuk langsung dicoba. Nah, mereka melihat dan akhirnya mereka, wah, keren banget ini. Kalau begitu, saya bisa akses ini dari rumah saja. Iya, seperti itu. Termasuk kemarin ada salah satu juga jaksa yang alhamdulillah ya mau memberikan testimoninya secara sukarela. Mungkin nanti ada juga bagi salah satu dari masyarakat yang kita mintakan juga testimoninya. Oke, jadi tanggapannya cukup baik, Bu ya, selama ini. Alhamdulillah. Iya, apalagi masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dan kemudahan dalam pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kandangan melalui Barlian ini, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Apa, Bu, nilai-nilai utama yang ingin diwujudkan melalui Barlian ini? Silakan, Bu. Nilai utama yang ingin kita wujudkan dari Barlian ini adalah berakhlak. Segala sesuatu hal yang kita lakukan tentunya punya dasar dan satu core value berakhlak. Apa? Berorientasi pelayanan. Terus? Akuntabel. Ayo. Akuntabel. Ya. Terus? Ayo yang bisa jawab. Yang nonton berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis ya. Kolaboratif dulu, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif. Kolaboratif. Oh, kolaboratif belakangnya. Dari semua yang kita obrolin tadi, semua core value masuk di dalamnya. Kompeten, betul sekali ya, kompeten. Semua ada di dalamnya. Berorientasi pelayanan, iya. Ya, karena Barlian memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan, masyarakat, stakeholder internal dan eksternal. Ya. Kemudian apalagi? Tadi berorientasi pelayanan. Akuntabel, yes, akuntabel. Semuanya kita berikan secara terbuka dan transparansi di Barlian. Kemudian apalagi? Kompeten, ya kompeten. Sebagai pengadilan negeri Kandangan yang memberikan pelayanan kepaniteraan maupun kesekretariatan, dihandle oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Terus harmonis tentu, tim efektif hadir di dalamnya Kang Maulana. Secara harmonis berkolaborasi untuk menghadirkan Barlian. Kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua tidak akan terwujud, Barlian tidak akan berkilau tanpa kalian. Ya, tanpa kalian tim efektif, tanpa mereka masyarakat pengguna, tanpa pimpinan yang memberikan support, dan tanpa stakeholder yang mendukung adanya Barlian bukan apa-apa dan tidak akan berkilau. Kuncinya adalah core values berakhlak. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin ini waktunya juga sudah habis, Bu ya. Terakhir, Bu, closing statement dari Ibu. Silakan, Bu. Baik, closing statement dari saya, siapapun Anda dimanapun berada, bekerjalah dengan ikhlas ya,
dan tentunya dengan bahagia. Karena apa? Dari hal yang seperti itu, maka kreativitas Anda dalam berpikir, kritis Anda dalam menghadapi suatu hal, kemudian inovasi serta ide Anda akan muncul, dan itu sangat diperlukan sekali dalam rangka reformasi birokrasi. Maka dengan hadirnya Barlian, tentu yang dicetus oleh seorang CPNS yang berakhlak, ini akan mendorong CPNS-CPNS yang lainnya untuk menciptakan banyak inovasi yang tentunya bermanfaat. Kemudian juga akan melahirkan agen-agen perubahan berikutnya. Karena bagi saya, seorang pemimpin akan terlihat sukses ketika bisa melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang tentunya berintegritas. Semoga teman-teman di luar sana punya semangat kembali ya untuk terus mengembangkan diri dan don't stop learning. Jangan berhenti untuk belajar. Oke, luar biasa sekali sahabat Rosi. Itu tadi closing statement dari narasumber kita pada episode kali ini, episode spesial tentang Barlian. Terima kasih Ibu atas penyampaian dan menjawab tadi semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Rosi. Semoga Barlian ini menjadi sesuai dengan namanya Bu ya, Barlian yang berkilau dan memberi manfaat untuk banyak orang. Betul sekali. Terima kasih Ibu, dan juga kepada sahabat-sahabat Rosi, terima kasih telah mengikuti acara Rosi episode pada episode kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa seruput kopinya. Oke. Nanti kopinya dingin karena Sesuai kita dengan ngopi nama. bareng. Betul, sesuai dengan judul kita pada Iya, ini, benar ngopi sekali. bareng Barlian. Jangan lupa juga sahabat-sahabat Rosi untuk terus mengikuti live IG dari program Rosi ini, program inovasi agen perubahan tahun 2025, Rosi Ruang Informasi dan Edukasi, yang setiap hari Jumat, Bu. Setiap hari Jumat ya, sahabat Rosi, jangan lupa pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Maulana Firdaus beserta dengan Ibu Sekretaris Pendidikan Dangan, pamit undur diri, sahabat-sahabat Rosi, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan Barlian Sabuting Gasan Sabarataan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keadilan itu datang dari hati, setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.